Sistem bilangan heksadesimal dari istilahnya heksa berarti memiliki 16 kemungkinan simbol. Karena kita memiliki angka 0 dari 9, 0 sampai 9. Kemudian dalam sistem heksadesimal untuk 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 itu direpresentasikan dalam bentuk huruf di sini. Jadi yang AF itu kelanjutan dari 0 sampai 9 atau 10 sampai ke 15. Jadi ada kemungkinan yang bisa disimbolkan dengan bilangan heksadesimal. 16 kemungkinan itu disimbolkan dengan 1 bit bilangan heksadesimal. Kemudian baik itu desimal, biner maupun heksadesimal itu bisa digunakan untuk menuliskan semua bilangan desimal, semua bentuk bilangan desimal ya, termasuk bilangan rasional. Katakanlah 3,51 seperti itu atau 25,1. Nah, untuk yang koma di sana, setelah koma setelah koma di sini ke kanan itu bobotnya mulai dari -1, -2 dan seterusnya sampai -n. Kemudian kalau ke kiri ini adalah menuju ke most significant bit, sama seperti bilangan biner dari 16 pangkat 0, 16 pangkat 1 dan seterusnya sampai 16 pangkat n. N itu jumlah bit bilangan heksadesimalnya. Jadi seperti ini juga berlaku untuk bilangan desimal ataupun bilangan biner. Kalau di bilangan biner, bilangan pokoknya adalah 10, jadi yang ke kanan itu dimulai dari 10 pangkat -1, 10 pangkat -2 dan seterusnya. Bilangan biner 2 pangkat -1, 2 pangkat -2 dan seterusnya. Itu sebuah sistem bilangan heksadesimal. Jadi ada 16 kemungkinan simbol menggunakan 1 bit saja ya. Kemudian kalau kita bandingkan hubungan antara heksadesimal, desimal, dan biner, ini bisa kita tampilkan dalam tabel seperti ini ya. Sebelah kiri adalah heksadesimal, di tengah adalah desimal, kemudian paling kanan adalah biner. Jadi kalau untuk merepresentasikan bilangan ada sebanyak 16 bilangan di situ, bilangan biner ini memerlukan 4 bit ya, 4 bit memori. Kita harus menyediakan 4 bit memori untuk bilangan biner supaya bisa merepresentasikan 16 simbol bilangan. Kalau bilangan desimal kita harus menyediakan 2 bit memori. Tapi kalau bilangan heksa ini cukup 1 bit memori di situ. Jadi lebih hemat kalau kita bandingkan heksadesimal, desimal, dan biner. Nah, untuk konversinya, misalkan kita mulai dari heksadesimal ke biner, itu caranya sama. Kita menggunakan metode bobot. Jadi konversi heksa ke desimal itu bisa dilakukan dengan metode pembobotan. Misalkan di sini kita memiliki bilangan 356, akan kita konversikan menjadi bilangan desimal. Hasilnya adalah 554. Dan proses konversinya adalah setiap bit bilangan heksa itu dikalikan bobotnya. 3 dikalikan 16 pangkat 2, 5 dikalikan 16 pangkat 1, 6 dikalikan 16 pangkat 0. Jadi pembobot, karena di sini ada 3 bit bilangan heksa, jadi bobotnya adalah mulai dari 16 pangkat 0 sampai dengan 16 pangkat 2. Kemudian setelah jumlahkan, maka hasilnya adalah ini 356 bilangan heksa menjadi 854 bilangan desimal. Kemudian bagaimana bilangan heksa
yang ada hurufnya. Contohnya di sini. Kalau kita memiliki bilangan heksa seperti ini, 2 AF heksa, A-nya itu saudara ganti dengan bilangan 10. Jadi A di sini itu saudara ganti dengan angka 10. Kemudian F itu saudara ganti dengan angka 15. Karena urutannya seperti itu. Setelah 9 adalah A, B, seterusnya sampai F. Jadi setelah 9 adalah 10, 11, sampai 15. Kemudian tahap berikutnya sama di sini setiap bilangan heksa dikalikan dengan bobotnya, nanti setelah jumlahkan maka kita dapatkan sebuah bilangan desimal sebesar 687 basis 10 dari bilangan heksa 2AF. Kemudian di bawah ada untuk latihan di sini kita memiliki bilangan heksa 1 BC2, kemudian nanti setelah konversikan menjadi desimal hasilnya adalah 7106 basis 10. BC di dalam bilangan heksa itu diganti dengan angka 11 dan 12 kemudian dikalikan dengan bobot yang bersesuaian. Itu cara mengkonversi bilangan heksa kemudian ke bilangan desimal. Kemudian bagaimana sebaliknya jika kita memiliki bilangan desimal kita konversikan ke heksa. Kemudian untuk bilangan desimal ke heksa itu metodenya adalah sama dengan menggunakan pembagian yang berulang. Jadi kalau kita memiliki desimal kemudian akan dikonversi ke bilangan yang basisnya bukan 10, itu kita lakukan dengan pembagian berulang. Tapi kalau kita ingin mengkonversikan menjadi bilangan desimal, baik itu heksa ataupun biner, itu kita menggunakan metode pembobotan. Pembagiannya, karena kita ke bilangan heksa adalah dibagi dengan bilangan 16. Sama aturannya, remainder pertama ini digunakan untuk LSB sampai terakhir digunakan untuk MSB. Contohnya, konversi dari desimal ke heksa. Di sini kita memiliki bilangan biner, bilangan desimal 423 basis 10. Ingin kita konversikan ke bilangan heksa. Pertama kali sudah bagi dengan 16. Nanti kita dapat sisanya 7. Ini sudah tuliskan ke bawah menjadi 7 sebagai LSB dari bilangan heksa. Kemudian 26 hasilnya itu kita bagi 16 lagi. Nanti dapat 10. Nah 10 itu di bilangan heksa adalah A. Ini sudah tuliskan menjadi A. Kemudian 1 sudah bagi dengan 16. 0 sisanya 1. Ini sudah tuliskan di paling sebelah kiri. Jadi hasilnya adalah 1A7 bilangan heksa dari 423 bilangan desimal. Sama ya cara mengkonversinya. Jadi menggunakan pembagian berulang. Kalau dari sebuah bilangan desimal dikonversi menjadi bilangan yang bukan desimal, heksa atau biner. Ini contoh satu lagi, desimal ke heksa. Kita memiliki bilangan desimal 214, kita ingin konversikan ke heksa. Ini nanti adalah kita bagi, nanti sisanya sudah tuliskan di belakang, bagi kemudian sisanya sudah tuliskan belakang lagi. Jadi nanti hasilnya adalah D6 bilangan heksa dari sebuah bilangan desimal 214. Ini contoh. Benar ya? Itu contoh konversi desimal ke heksa dan sebelumnya adalah konversi dari heksa ke biner, ke desimal. Jadi itu adalah 3 sistem bilangan yang sering kita gunakan.
desimal, biner, dan heksa. Kemudian bagaimana kalau kita ingin mengkonversikan heksa ke biner? Jadi kalau kita memiliki bilangan heksa, kita ingin mengkonversikan menjadi bilangan biner, langkah pertama adalah kita bagi bilangan biner tersebut menjadi grup di mana setiap grupnya itu berisi 4 bit. Atau 4 bit itu kita sebut sebagai nibble. Jadi bilangan heksa itu kita bagi ke dalam grup di mana setiap grupnya itu berisi 4 bit. Atau kita sebut sebagai nibble di situ. Jadi satu bilangan atau satu bitnya bilangan heksa itu dikonversi menjadi 4 bit bilangan biner. Kalau ingin kita mengkonversi langsung heksa ke biner. Contohnya di sini. Mengkonversi heksa dengan proses nibble di situ. Kita punya bilangan heksa sebesar 9F2 basis 16 di sini. Jadi setiap bit bilangan heksa itu direpresentasikan dengan 4 bit bilangan biner atau dengan sebuah nibble bilangan biner. 2 kalau kita konversikan ke bilangan biner adalah 0010. Kemudian F itu 15 ya, kalau kita konversikan adalah 1111. Kemudian 9 adalah 1001. Jadi hasil konversinya adalah seperti di bawah ini. Dari 9F2 bilangan heksa menjadi sebuah bilangan biner. Jadi langkahnya tadi ya, setiap bit bilangan heksa itu direpresentasikan dengan 1 nibble atau 4 bit bilangan biner. Kemudian di bawah itu untuk contoh soal bisa saudara konversikan. BA6 bilangan heksa itu nanti bisa saudara konversikan menjadi bilangan biner. Hasilnya adalah seperti yang terlihat di situ. Sebaliknya kalau kita punya biner ke heksa, ini heksa ke biner. Biner ke heksa juga sama. Kita mulai dari LSB. Di sini kita mulai dari LSB. Kemudian dari LSB itu saudara ambil 4 atau 1 nibble, 4 bit atau 1 nibble di sini, 4 bit. Dan seterusnya. Nanti kalau di belakang, di bit belakang itu katakanlah sisa 2 atau sisa 3, tinggal saudara tambahkan 00. Misalkan seperti ini. Kita memiliki bilangan biner seperti terlihat di situ. Kemudian dari LSB itu saudara hitung sehingga sampai mendapatkan sebuah nibble 0110 itu saudara konversikan ke heksa adalah 6. Kemudian mulai lagi supaya dapat 1 nibble lagi 1010 saudara konversikan A atau 10 desimalnya. Nah, kemudian di sini itu sisa 11. Kemudian sebelah kanannya saudara berikan 00 di sini supaya melengkapi sebuah nibble. Jadi 0011 itu kalau saudara konversikan jadi 3. Jadi hasil konversinya adalah di sini ya 3A6 bilangan heksa. Dari bilangan desimal tadi itu. Bilangan biner tadi. Kemudian yang di bawah itu untuk latihan saudara bisa mengkonversi bilangan biner menjadi bilangan heksa. Yang di sini ini bukan 2 ya, tapi di sini adalah basis 2. Ini angka 2 harusnya subscript di sini. 10101111 basis 2. Kemudian dikonversi nanti adalah 15F basis 16 atau bilangan biner ke bilangan heksa. Itu bagaimana kita mengkonversi bilangan biner ke heksa, dan sebelumnya adalah bilangan heksa ke biner. Jadi kita mengelompokkan bilangan biner ke dalam beberapa grup, dan grup itu merupakan 1 nibble atau berisi 4 bit bilangan biner.
Jadi yang harus diperhatikan kalau biner ke heksa dan heksa ke biner adalah kita mengelompokkan bilangan biner menjadi kelompok yang ukurannya adalah 1 nibel atau 4 bit. Itu. Kemudian ini ada contoh lagi, kita mengkonversikan 378 bilangan desimal ke bilangan heksa. Ini sama ya tadi, dibagi 16, sisanya tinggal saudara tuliskan A7 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya tadi sistem bilangan ada 3, desimal, biner, dan heksadesimal. Itu yang sering digunakan. Nah sekarang kode-kodenya. Tadi di awal ada 3 macam kode yang digunakan dalam sistem digital atau sistem komputer atau sistem mikroprosesor. Yang pertama adalah binary coded decimal atau BCD code. Ini yang sering banyak digunakan. Sering banyak digunakan pada sistem digital. Jadi prosesnya nanti adalah setiap digit bilangan desimal itu langsung dikonversikan ke bilangan biner yang ekuivalen. Kalau sebelumnya desimal ke biner, kalau kita ingin mengkonversi bilangan desimal ke biner, itu melalui metode pembobotan atau pembagian yang berulang. Dibagi 2, sisanya dituliskan, dibagi 2, sisanya dituliskan, seterusnya dari LSB sampai MSB. Tapi kalau BCD, setiap digit bilangan biner itu langsung dikonversikan ke bilangan biner yang ekuivalen. Keuntungannya adalah kita mengkonversinya jauh lebih mudah di sini ya. Kita konversi dengan relatif lebih mudah. Dari bilangan desimal ke bilangan atau ke kode, bukan bilangan di sini. Ke kode BCD, binary coded decimal. Contohnya di sini kita memiliki 874 akan kita konversi ke BCD. Jadi setiap bitnya, setiap digit bilangan desimal 4 ini kita konversikan ke bilangan biner yang bersesuaian. 4 itu kalau kita konversi ke biner adalah 0, 1, 0, 0. Tidak usah saudara hitung, tinggal menggunakan tabel yang sudah ditampilkan sebelumnya. Kemudian 7 ini kita konversikan ke bilangan biner yang bersesuaian, dan 8 juga kita konversikan. Jadi nanti BCD code yang kita hasilkan adalah ini kita gabungkan dari 1000, 0111, 0100. Itu adalah BCD yang kita hasilkan dari bilangan desimal 874. Kemudian sebaliknya proses dari BCD ke desimal itu juga bisa saudara lakukan. Sama kalau kita punya bilangan biner ini saudara konversikan ke atas, itu sama. Jadi setiap BCD itu pasti ada terdiri dari sekian nibel. Di sini ada 3 nibel. Nah, setiap nibel itu saudara konversikan ke bilangan desimal yang bersesuaian. Nanti hasilnya adalah 943. Itu konversi BCD ke bilangan desimal. Atau contoh lebih lanjut bisa kita tampilkan di slide berikutnya. Nah, di sini jadi nanti kalau kita punya BCD, kita mulai dari sebelah kanan, LSB itu kita kelompokkan 44. Sama dengan pada saat kita melakukan konversi heksa ke biner. Jadi 44 di sini. 44 seterusnya kita konversikan ke bilangan biner yang bersesuaian atau desimal yang bersesuaian. Kemudian nanti kita bisa mengkonversi kode BCD di sini menjadi bilangan desimal 6839 di situ.
Jadi itu proses konversi BCD ke desimal. Jadi keuntungan dari BCD tadi ya, kita bisa melakukan konversi dengan lebih mudah. Tidak usah menggunakan metode pembagian yang berulang atau menggunakan metode pembukutan. Jadi langsung kita baca tabel konversi saja, kemudian kita konversikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kemudian kode selanjutnya, tadi BCD code, yang selanjutnya adalah gray code atau the gray code di sini. Kode gray nanti kita gunakan pada saat mendesain rangkaian digital menggunakan peta Karno untuk penyederhanaan rangkaian. Jadi kalau kita menghasilkan rangkaian paling sederhana, kita menyelesaikan suatu masalah dengan rangkaian yang lebih sederhana, artinya komponen yang kita gunakan lebih sedikit, tapi tujuannya adalah sama. Komponen lebih sedikit, jadi ujung-ujungnya adalah lebih hemat dalam segi biaya. Ciri khas dari gray code adalah di sini. Hanya terjadi perubahan 1 bit di setiap nilai yang berdekatan atau nilai yang urutan, baik sebelumnya ataupun yang nanti akan terjadi. Jadi perbedaannya hanya 1 bit. Kalau kita amati yang sebelah kiri di sini adalah bilangan biner. Ini adalah bilangan biner. Kemudian yang sebelah kanan adalah gray code atau kode gray di sini. Kemudian kita amati di bilangan biner. Katakanlah bilangan biner yang di baris pertama di sini adalah 0. Kemudian 1. Di sini baris pertama dan baris kedua terjadi perbedaan 1 bit, yaitu bit yang paling kanan atau LSB. Kemudian bit yang lainnya itu tidak terjadi perubahan. Jadi hanya ada 1 perbedaan di sini. Tapi kalau kita bandingkan baris kedua dengan baris ketiga atau bilangan biner 1, kemudian ke bilangan biner 1, 0, di B0 atau LSB di situ terjadi perubahan dari 1 ke 0. Kemudian B1 itu juga terjadi perubahan 0 ke 1. Nah, ini bukan merupakan gray code karena perbedaan dari baris kedua dari baris ketiga itu terjadi 2 kali perubahan. Dari B0 berubah dari 1 ke 0 dan perubahan B1 dari 0 ke 1. Jadi itu bukan merupakan kode gray, tapi bilangan biner. Kalau kita amati kode gray yang sebelah kanan, itu semua nilai sebelumnya dan berikutnya itu hanya berbeda 1 bit saja. Contohnya di sini, ini sama dengan bilangan biner, baris pertama dan baris kedua hanya terjadi perbedaan di G0, G1 dan G2 ini semuanya sama. Kemudian baris kedua dan baris ketiga, G0-nya itu tetap tidak terjadi perubahan. Kemudian G1 ini terjadi perubahan 0 ke 1. Kemudian di G2 ini tidak terjadi perubahan. Di G2 tidak terjadi perubahan. Jadi itu, kalau kita amati tabel gray code, setiap nilai yang berdekatan itu hanya berbeda 1 bit. Nah, bagaimana cara mengkonversinya? Kalau kita punya biner, ingin kita ubah ke gray code, atau dari gray code ke biner, ini metode konversinya adalah sebagai berikut. Jadi, tidak seperti konversi bilangan sebelumnya. Kalau kita ingin mengkonversikan gray code, itu kita mulai dari most significant bit atau MSB. Baik dari biner ke gray atau dari gray ke biner. Itu kita mulai dari most significant bit. Jadi MSB untuk gray code dan MSB untuk biner itu sama. Kita amati di tabel sebelumnya. Jadi di sini MSB untuk gray code
dan MSB untuk biner itu nilainya sama. Jadi untuk mengkonversi itu kita mulai dari MSB. Malah kita punya bilangan biner B2, B1, dan B0. Itu MSB-nya langsung saudara tarik ke bawah menjadi bilangan MSB dari gray code. Jadi B2 itu langsung saudara tuliskan sebagai G2. Nah kemudian B2 ini dibandingkan dengan B1. B2 ini saudara bandingkan dengan B1. Apakah nilai B2 dan B1 sama? Kalau sama, G1 itu saudara beli nilai 0. Kalau B1 dan B2 itu tidak sama, G1 saudara beri nilai 1. Jadi kalau sama, itu saudara beri nilai 0. Kalau berbeda, itu saudara beri nilai 1. Kemudian selanjutnya, yang sebelah kanan di sini, B1 dan B0 itu juga saudara bandingkan. Nanti sama. Kalau nilainya sama, itu saudara beri nilai 0. Kalau berbeda, saudara beri nilai 1. Cara mengkonversinya seperti itu. Dari biner ke gray. Jadi kita bandingkan. Pertama adalah MSB biner itu sama dengan MSB gray. Jadi B2 itu sama dengan G2. Kemudian untuk mencari G1, itu B2 dan B1 saudara bandingkan. Kalau nilainya sama, sama-sama 1 atau sama-sama 0, itu G1 saudara beri nilai 0. Tapi kalau berbeda, B2 dan B1, itu G1-nya adalah saudara beri nilai 1. Dan seterusnya. Pokoknya kalau sama, saudara beri nilai 0. Kalau berbeda, itu saudara beri nilai 1. Demikian juga kalau saudara ingin mengkonversikan gray ke biner. Ini prosesnya sama. MSB-nya gray itu menjadi MSB-nya biner. Kemudian selanjutnya itu saudara bandingkan G1 dan G2. Apakah sama? Kalau sama saudara beri nilai 0. Kalau berbeda saudara beri nilai 1. Dan seterusnya dibandingkan. Nanti saudara dapat B1 dan B0. Itu langkah konversi dari biner ke gray atau sebaliknya dari gray ke biner. Secara lengkap, kode-kode dan 3 jenis bilangan yang telah kita pelajari di situ. Untuk menampilkan bilangan 1 sampai 15, ini disimpulkan pada tabel berikut ini. Jadi bilangan desimal, biner, heksadesimal, BCD, dan gray. Ini apa namanya konversinya. Jadi yang sebelah kanan sendiri itu gray code ya. Gray code, untuk mendapatkan gray code itu saudara lihat bilangan binernya. Untuk mengkonversi mendapatkan gray code itu kita dari bilangan biner. BCD itu tadi binary coded desimal. Jadi kalau sudah melebihi 9 di sini 10 sampai 15 itu BCD itu membutuhkan 8 bit memori karena kita ingin mengkonversikan 2 digit bilangan desimal. Jadi itu kalau BCD lebih mudah mengkonversinya, tapi kalau sudah bilangan desimal di atas 9 atau 10, 11 dan seterusnya, kita membutuhkan memori yang lebih besar dibandingkan dengan bilangan biner biasa di sini. Kalau bilangan biner tetap menggunakan 4 bit saja. Jadi itu 3 bilangan sistem bilangan yang ada di sistem digital yang pasti digunakan. Kemudian ada 2 kode gray dan kode BCD.